Ohayo gozaimasu minasan. O genki desu ka? Hai, kita mau melanjutkan ke bab berikutnya ya. Jadi ini kita masuk ke bab 15. Di bab 15 ini kita akan belajar tentang ruangan-ruangan yang ada di rumah, kemudian barang-barang apa saja yang ada di ruangan tersebut, dan kalian melakukan apa di ruangan itu. Nah, kalau di sini judulnya adalah Imade Shukudayo Shimasu. Imade Shukudayo Shimasu. Ima ini artinya adalah ruang keluarga. Kemudian shukudai itu artinya PR, shimas melakukan. Kemudian D di sini artinya di. Jadi imade shukudayo shimas, mengerjakan PR di ruang keluarga. Atau biasanya kalau kalian punya ruang tengah yang ada televisinya, kemudian biasa tempat kumpul keluarga, nah itu adalah ima. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada dua gambar nih, minasang. Jadi yang pertama ada ruangan di Jepang, ya, gambar yang sebelah kiri ini ruangan di Jepang. Rumahnya itu biasanya tanpa sekat, minasang. Nah, di sini kita lihat ada meja, kemudian mejanya itu diselimuti sesuatu gitu ya. Nah, biasanya di bawah meja ini ada heaternya gitu. Nah, terus kemudian mereka duduk di bawah beralaskan itu bantal. Nah, bantalnya itu namanya zabutong. Kemudian mereka juga duduk di lantai ya. Lantai Jepang itu namanya tatami. Nah, orang Jepang biasa duduk di bawah seperti ini, biasa lesehan gitu. Nah, sementara di sebelah satunya lagi, di sini kita lihat ada ruang tamu gitu ya, minasang. Nah, di sini kalian kalau misalnya ketemu dengan teman-teman mengerjakan PR, biasanya kan ada di ruang tamu ya, biasanya rame-rame di situ. Nah, ada perbedaannya di sini. Jadi kalau di Jepang itu ya semuanya rata-rata biasanya kumpul di tengah. Kadang tamu pun juga ada di mana di IMA gitu ya, ruang tengah ini. Nah, kalau di Indonesia kan kita punya ruang tamu sendiri, punya ruang keluarga sendiri gitu ya. Nah, kalau di rumah teman-teman bagaimana? Oke, kita masuk ke pelajaran yang pertama. Jadi di sini kita mau kenalan dulu nih, ada ruangan apa saja yang ada di rumah kalian, dan kita mau lihat nih ada apa aja gitu ya. Oke, yang pertama nih. Jadi ini ada orang tuh ya pakai baju hijau masuk. Nah, ini ada denah rumah masuk pertama. Di sini ada kyakuma. Kyakuma itu seperti ruang tamu gitu ya, minasang. Jadi kalau tamu ada di depan sini namanya kyakuma. Kyaku itu artinya tamu. Ma di sini ya seperti ruangan gitu ya, kyakuma, ruang tamu. Kemudian masuk ke dalam lagi ada ima. Nah, ini adalah ruang keluarga atau ruang tengah. Kemudian kita masuk lagi, di sini ada daidokoro. Nah, daidokoro di sini adalah dapur. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang ada pohon, bunga-bunga, ini namanya niwa. Niwa ini kita biasa mengartikan sebagai halaman gitu ya, atau kebun, biasanya sih halaman. Kemudian, nah ada basurumu. Basurumu ini dari kata bathroom ya, bahasa Inggris bathroom artinya kamar mandi. Kalau di Jepang ada istilah toilet, pasti kalian tahu bahasa Jepangnya adalah toire. Nah, kalau toire itu dia punya satu ruangan khusus memang untuk toilet saja. Nah, kalau yang basurumu ini memang untuk mandi. Yang terakhir ada watashi no heya. Heya di sini artinya kamar. Kalau watashi itu kan saya, berarti watashi no heya kamar saya. Kalau misalnya mau bilang kakak kalian punya kamar ya, berarti misalnya ani no heya atau ane no heya. Misal adik kalian juga punya kamar ya, berarti imoto no heya atau ototo no heya. Nah, di sini ada dua orang nih, orang warna biru sama orang warna ungu ya. Orang warna ungu bertanya, doko de shimasu ka? Doko di mana, de di shimasu ka? Gitu ya.
melakukan. Jadi doko deshimasu ka, di mana mengerjakannya, di mana melakukannya. Titik-titik deshimasu. Jadi depan D itu adalah ruangannya. D kan tadi dia, shimasu. Jadi misalnya kyakumade shimasu, di ruang tamu, maksudnya mengerjakannya di ruang tamu gitu. Oke, ini kalian ada 5 pertanyaan di sini ya. Jadi yang pertama ada tempat untuk memasak di dalam rumah. Masih ingat nggak tadi minasang, tempat untuk memasak di dalam rumah? Hai, so desu, daidokoro ya. Kemudian yang berikutnya ada tempat keluarga berkumpul, menonton dan berbincang-bincang. Masih ingat nama ruangannya apa? Hai, so desu, ima. Kemudian yang berikutnya nomor 3, tempat yang ada di sekitar rumah, tempat tumbuhnya tanaman seperti pohon dan bunga. Masih ingat? Hai, so desu, niwa desu. Niwa ya. Oke, kemudian nomor 4, tempat yang paling luas di dalam rumah. Hai, ya ini tergantung dari rumah kalian masing-masing. Tempat yang paling luas di dalam rumah kalian di mana? Kalau saya, tempat yang paling luas di dalam rumah saya adalah ima. Kemudian nomor 5, tempat yang kamu sukai. Kalian lebih menyukai tempat di dalam rumah di mana? Kalau saya menyukai kamar saya. Jadi saya akan menjawab watashi no heya. Minasan wa dou desu ka? Bagian ini kita lewati saja. Oke, yang berikutnya. Di sini kita akan mencoba untuk belajar bagaimana caranya menegatifkan kata sifat. Jadi, kalau di bahasa Indonesia kan kita kenal dengan kata sifat. Kalau di bahasa Inggris kita kenal dengan adjektif. Nah, di bahasa Jepang sebelumnya kita juga sudah pernah mengenal kata sifat di semester lalu dan mungkin awal semester ini juga pernah kita singgung sedikit tentang kata sifat gitu ya. Nah, di sini kita akan mencoba bagaimana caranya menegatifkan kata sifat. Jadi, untuk mengingatkan kalian kembali, kata sifat dalam bahasa Jepang itu ada 2 jenis. Yang pertama, kata sifat bentuk i dan kata sifat bentuk na. Bedanya adalah kata sifat bentuk i adalah kata sifat yang akhirannya i. Jadi dalam kata tersebut akhirannya i. Contoh di sini ada hiroi. Paling belakangnya i ya, hiroi i. Kemudian ada akarui i. Gitu ya. Contoh lainnya lagi misalnya oishii. Jadi memang ada huruf i-nya gitu ya. Nah, kalau kata sifat bentuk na adalah kata sifat yang katanya tidak berakhiran i. Jadi selain itu, contoh di sini ada shizuka. Gitu ya. Kan ini tidak belakangnya tidak i ya, berarti kan bukan shizukai gitu ya. Berarti ini hanya shizuka. Nah, tapi Sensei kalau lihat nomor 4 di sini ada kata kirei. Kenapa dia tidak masuk kata sifat bentuk i? Nah, di sini ada pengecualian ya Minasang. Jadi untuk kirei di sini dia tidak masuk ke kata sifat bentuk i, tapi dia masuk ke dalam kata sifat bentuk na. Pengecualian ya, dan ini silahkan dihafalkan. Oke, dari kata sifat tersebut, sekarang kita lihat dulu nih, kan ada 2 jenis ya. Nah, kita satu-satu ya bagaimana caranya untuk menegatifkan. Yang pertama kata sifat bentuk i dulu. Di sini ada 2, kalian bisa lihat contoh 1 dan contoh nomor 3. Di sini ada kata hiroi. Hiroi itu artinya luas gitu ya. Dan akarui. Akarui di sini artinya terang. Nah, kalau kita mau bilang tempatnya tidak luas, gitu ya. Di sini kalian lihat ada kata hiroi. Hiroi. Nah, huruf i-nya yang paling belakang silahkan kalian coret, kalian ganti dengan kata kunai. Sekali lagi ya. Hiroi, huruf i yang paling belakang, silahkan kalian coret, kalian ganti dengan hiro kunai.
Jadi kalian ganti huruf i-nya dengan kata kunai. Sehingga hiroi bentuk negatifnya adalah hirokunai. Begitu pula dengan akarui. Jadi akarui huruf i-nya yang paling belakang kalian ganti dengan kata kunai. Sehingga menjadi akarukunai. Akarui bentuk negatifnya adalah akarukunai. Berikutnya adalah yang kata sifat bentuk na. Kalau kata sifat bentuk na, kalian hanya perlu menambahkan kata janai atau dewa arimaseng. Gitu ya, kalian hanya perlu menambahkan kata janai atau dewa arimaseng. Jadi misalnya di sini ada kata shizuka, ya berarti tinggal nambahin aja kata janai. Shizuka janai. Kirei. Nah, kalian hanya perlu menambahkan kata janai menjadi kirei janai. Begitu ya minasang, kita lanjut. Oke, di sini kita akan mencoba untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sebetulnya ruangan yang ada di rumah itu bagaimana. Kalau di sini judulnya adalah Watashi no heya wa akarui desu. Kamar saya terang. Akarui tadi terang ya. Watashi no heya, kamar saya. Jadi watashi no heya wa akarui desu. Kamar saya terang. Nah, di sini ada Kiki Masyo 1. Jadi sebelum kita masuk, kalian bisa mengerjakan worksheet-nya dulu. Silahkan kalian dengarkan percakapan ini, lalu kalian bisa mengisikan di dalam worksheet kalian. Percakapan-percakapannya dilengkapi. Nah, oke, kita lihat di sini ya minasang ya. Jadi ada dua orang warna oranye dengan orang warna ungu. Orang warna oranye di sini dia akan bertanya, "Susan sang no heya wa akarui desu ka?" Jadi di sini adalah bagaimana caranya menanyakan apakah ruangan atau kamarmu terang gitu ya. Susan sang no heya wa akarui desu ka? Karena yang ditanyakan kamar. Nah, Susan san no heya di sini bisa kalian ganti dengan ruangan apapun. Misalnya kalian mau bertanya daidokoro. Daidokoro wa akarui desu ka? Gitu ya. Atau ruangan yang lain misalnya ima. Ima wa akarui desu ka? Gitu. Nah, kemudian kata akarui di sini juga bisa kalian ganti dengan kata sifat yang lain. Tadi kan ada misalnya hiroi, misalnya gitu ya. Nah, kalian bisa bertanya misalnya daidokoro wa hiroi desu ka? Nah, itu juga bisa. Jadi, di sini adalah pola kalimat bagaimana kalian menanyakan kondisi ruangan tertentu. Kalau misalnya ruangannya ternyata terang gitu ya, berarti kan kalian akan menjawab hai, akarui desu. Gitu ya. Atau kalian juga boleh bilang hai watashi no heya wa akarui desu gitu. Tapi kalau misalnya sebaliknya, nah ini iye berarti kalian menegatifkan kata sifatnya. Tadi kan akarui berarti negatifnya menjadi akaruku nai. Gitu ya, iye akaruku nai desu. Dan orang warna oranye akan menjawab so desu ka? Oh gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada doko de shukudai o shimasu ka? Jadi, kalau yang sebelumnya tadi kalian mendeskripsikan ruangannya, ini kalian melakukan apa di ruangan itu? Nah, di sini kita kenali dulu yuk kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama di sini ada shukudai o shimasu. Shukudai o shimasu adalah mengerjakan PR. Denwa o shimasu. Kalau kalian lihat dari gambarnya, kira-kira apa yang dilakukan oleh anak perempuan ini? Hai, so desu ne. Sedang menelpon ya. Denwa itu telepon. Denwa o shimasu. Jadi sedang menelpon. Kemudian ada terebi o mimasu. Terebi itu televisi. Mimas menonton atau melihat. Jadi terebi o mimasu menonton televisi atau melihat televisi. Kemudian ada nonbiri shimasu. Nonbiri shimasu ini kalian sedang beristirahat, leha-leha, santai. Gitu ya, nonbiri shimasu. Kemudian ada kazoku to hanashimasu. Kazoku to hanashimasu.
Jadi kazoku keluarga to artinya dengan, hanashimasu di sini artinya berbicara. Jadi kazoku to hanashimasu, berbicara dengan keluarga. Kemudian yang terakhir, gohan o tabemasu. Gohan itu nasi, tabemasu makan, gitu ya. Gohan o tabemasu berarti makan nasi. Oke, kalian bisa mendengarkan Kikimasho 2 di sini. Jadi kalian bisa mendengarkan percakapannya nomor 1 sampai 4 dan kalian bisa melengkapi percakapan yang ada di worksheet kalian. Ini kita lewati saja. Nah, di sini kita mau lihat nih. Jadi ada percakapan antara orang biru dengan orang oranye. Di sini orang biru menanyakan, Yoku, doko de shukudai o shimasu ka? Yoku itu artinya kan sering. Kemarin di pelajaran sebelumnya kita udah pernah menyinggung tentang kata yoku ya. Jadi yoku, doko de shukudai o shimasu ka? Seringnya mengerjakan PR di mana? Nah, shukudai o shimasu ka kalian bisa ganti dengan kegiatan yang lain kalau misalnya kalian tidak ingin menanyakan kegiatan mengerjakan PR. Misalnya, yoku doko de gohan o tabemasu ka? Biasanya atau seringnya makannya di mana? Gitu ya, yoku doko de gohan o tabemasu ka? Atau misalnya, nonbiri shimasu. Jadi, yoku doko de nonbiri shimasu ka? Biasanya kalau bersantai di rumah di mana? Nah, di sini jawabannya ya, yang pertama, ima de shimasu. Ima tadi kan ruang keluarga ya, atau ruang tengah. Ima de shimasu. Oh, di ruang tengah gitu ya. Atau kalian juga bisa bilang ima des, itu juga bisa. Kalau ima des shimasu, saya melakukannya di ruang tengah atau ruang keluarga. Kalau ima des, itu di ruang keluarga gitu. Terus kemudian ada pertanyaan doshite desu ka? Doshite ini artinya kenapa? Doshite desu ka? Kenapa? Gitu ya. Jadi menanyakan sebuah alasan doshite desu ka? Kenapa? Jawabannya adalah akarui desu kara. Akarui desu kara. Kara di sini artinya adalah karena. Karena terang. Akarui desu kara. Karena terang. Kara di sini artinya karena terang. Atau kalian bisa langsung jadi satu, jadi tanpa harus ditanya doshite desu ka gitu ya. Jadi langsung dijawab aja ima desu shimasu akarui desu kara. Jadi kalau ada orang bertanya, yoku doko desho kudai o shimasu ka? Biasanya ngerjain PR di mana? Ima desu shimasu akarui desu kara. Biasanya saya mengerjakannya di ruang tengah karena terang. Nah, ini bebas, kalian bisa menjawab seperti yang ada di sebelah kiri atau kalian mau menjawab seperti yang ada di sebelah kanan. Oke, jadi refleksi pembelajaran materi yang pertama nih, di sini ada pola kalimat titik-titik wa, titik-titik des. Jadi di sini di depan wa itu kalian bisa isi dengan ruangan gitu ya, ruangannya di mana. Belakangnya itu adalah kata sifat yang positif. Nah, yang berikutnya ada titik-titik wa, titik-titik naides. Nah, naides ini berarti kalian menggunakan kata sifat yang negatif. Nah, kemudian ada titik-titik D, titik-titik gitu ya. Nah, D di sini kan artinya di. Jadi, titik-titik D, silahkan ruangannya di mana. D, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaannya apa. Yang berikutnya adalah kara. Jadi silahkan kalian taruh alasannya di depan. Jadi misalnya akarui des. Kara. Kara itu kan artinya karena. Akarui des kara. Karena terang. Oke, yang berikutnya di sini kita mau belajar tentang di ruangan itu ada barang apa aja sih gitu ya. Jadi ini kita kembali lagi ke keberadaan. Kalau yang sebelumnya kan kita udah mulai mengenal ya kalau barang itu ketemunya dengan arimas, kalau orang itu ketemunya dengan imas. Ada orang berarti hitoga imas, ada meja sukuega arimas. Kemarin kita udah belajar. Nah, sekarang kita mau mengatakan bahwa di ruangan itu ada meja gitu ya. Nah, di sini
Contohnya adalah imani sofaya teburu ga arimasu. Imani sofaya teburu ga arimasu. Nah, di sini ima tadi kan ruang tengah atau ruang keluarga. Ni artinya di. Imani di ruang tengah atau di ruang keluarga. Sofaya, sofa ya. Kalian tahu kan sofa itu kursi. Kemudian ya di sini artinya dan. Teburu itu artinya table. Biasanya orang Jepang itu membedakan sukue dan table itu sukue itu adalah sesuatu yang kalian pakai untuk belajar, itu namanya sukue, meja. Meja yang kalian pakai untuk belajar itu biasanya namanya sukue. Teburu itu biasanya yang dipakai untuk makan. Meja yang ada di ruang tamu, meja yang bentuknya bundar, biasanya sih kayak gitu disebutnya teburu. Nah, di sini imani sofaya teburu ga arimasu. Di ruang keluarga atau di ruang tengah ada sofa dan table. Oke, di sini kita mulai lagi mengenal barang-barang. Beberapa pasti kalian sudah tahu ada barang apa aja. Pertama ada TV tadi, terebi, kemudian tanah, kalian juga sudah kenal tanah itu apa. Kemudian ada sukue. Nah, di sini kalian lihat ya di atas sukue itu ada barang yang sudah kalian kenal juga, ada laptop karena ini dipakai untuk meja kerja, meja belajar, makanya disebutnya sukue. Hal yang baru dari sini ada pertama reizoko. Reizoko ini adalah kulkas, reizoko. Kemudian yang kedua ada eakong, gitu ya. Eakong ini dari kata air conditioner, AC. Kalau bahasa Jepangnya eakong. Kemudian ada sofa dari kata sofa. Kemudian ada teburu. Tadi itu ya table, jadi meja pendek. Biasanya kalau ada di ruang tamu atau di ruang keluarga. Ini bentuknya bulat ya, teburu. Kemudian ada beddo. Beddo di sini artinya bed, kasur, tempat tidur, beddo. Kemudian ada senpuki. Senpuki ini kipas angin. Kemudian ada pasokong. Pasokong ini laptop ya teman-teman, pasokong. Karena kalau komputer PC, orang Jepang bilangnya komputer. Jadi yang komputer yang satu perangkat itu yang ada PC-nya, ada monitornya, ada keyboardnya. Nah itu namanya komputer. Tapi kalau laptop itu mereka menyebutnya pasokong. Nah di sini ada titik-titik ga arimasu. Jadi ini kita mengulang pelajaran yang kemarin sebenarnya. Reizoko ga arimasu, ada kulkas. Terebi ga arimasu, ada TV dan sebagainya. Oke, silahkan kalian mendengarkan percakapan yang ada di Kikimasho 3 dan mengerjakan. Silahkan dilengkapi ya, itu yang ada di dalam worksheet kalian untuk nomor 1 sampai nomor 4. Oke, di sini ada 2 orang lagi bercakap-cakap, ada orang warna violet dan ada orang warna oranye. Jadi untuk orang yang warna violet, di sini dia bertanya, "Ima ni nani ga arimasu ka?" Ima itu kan tadi ruang tengah ya. Ima ni nani ga arimasu ka? Di ruang tengah ada apa? Ada barang apa? Sama kayak waktu kalian menanyakan di ruangan kelas ada apa. Gitu ya. Kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Kalian masih ingat yang ketika kita membicarakan kelas? Nah, ini kita pindah ke rumah. Gitu ya. Ima ni nani ga arimasu ka? Nah, di sini ada 2 bentuk jawaban. Jadi yang pertama sofa ya terebi ga arimasu dengan sofa to terebi ga arimasu. Artinya sama-sama dan, ya dan to di sini. Biasanya kalau to itu dia terbatas barangnya. Maksimal 3 kalau mau pakai to biasanya. Kalau pakai ya barangnya bisa banyak gitu. Nah, kalau ada ya, mungkin kalian pernah dengar kata nado. Nado itu artinya dan lain-lain. Jadi misalnya kalian bisa mengucapkan sofaya terebi nado ga arimasu. Jadi ada sofa, ada terebi, ada yang lain-lain gitu ya dan lain-lain. Jadi ya biasanya diikuti dengan kata nado biasanya. Kalau tidak pakai nado boleh sensei ya, boleh-boleh aja gitu. Sofaya terebi ga arimasu bisa. Artinya sama-sama dan. Nah, kemudian so desu ka. So desu ka itu kalian juga udah tahu ya artinya ya begitu. Oke. Yang berikutnya tentang watashi no uchi o shokai shimasu. Jadi ini berbicara tentang bagaimana kalian memperkenalkan rumah kalian. Tapi di sini
bukan rumah kalian sendiri, tetapi kalian punya proyek yang harus kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Jadi di sini ada kontes merancang rumah. Nah, di sini silahkan dengan tim kalian buatlah satu rancangan denah rumah yang sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini ada pilihannya nih. Kalian boleh membuat rumah yang satu, keluarga yang ditinggali 3 generasi. Jadi ada nenek, kakek, kemudian keluarga ada bapak ibu dan kalian. Terus kemudian keluarga dengan banyak anak, mungkin mereka punya anak 6 orang atau 7 orang gitu ya. Atau terserah kalian. Misalnya kalian mau tinggal sendiri juga boleh. Kalian mau tinggal dengan misalnya kalau keluarga standar biasanya bapak ibu anaknya 3 atau bapak ibu anaknya 2 gitu. Itu juga boleh. Atau misalnya kalian mau bikin keluarga yang lebih besar lagi, misalnya ada nenek, kakek, kemudian ada om, tante, ada bapak ibu kalian. Nah, itu juga boleh. Jadi kalian milih, kalian mau bikin rumah untuk keluarga A, keluarga B, atau keluarga C. Kemudian kalian bisa membuat posternya, denahnya. Nah, ini apa namanya? Yang dinilai adalah idenya. Kemudian kalian menggambar denahnya bisa dipahami atau tidak. Kemudian penulisan nama ruangannya, silahkan gunakan bahasa Jepang dan benda yang sudah kalian pelajari. Contohnya kayak gini. Nah, seperti ini. Jadi kalian bikin denah kurang lebihnya seperti ini. Jadi di sini contohnya, di sini ada 2 lantai ya. Jadi lantai 1 itu ikai. Kai di sini artinya lantai. Jadi ikai, lantai 1, nikai, lantai 2. Nah, di sini ada daidokoro. Di daidokoro reizokonya dia ada 2. Kemudian ada ima. Di ima ada teburu dan senpuki. Kemudian di sini ada kyakuma. Kyakuma ada teburu dan sofa gitu ya. Ada puru. Puru itu kolam renang. Nah, kemudian di sini ada kodomo no hea. Kodomo no heanya ada 4 gitu. Nah, kalian bebas nih mau seperti apa membuat denahnya. Jangan lupa untuk diberikan keterangan dalam bahasa Jepang. Lalu kalian bisa mencontohkan yang sudah kalian buat tadi, kalian buatkan presentasinya. Seperti biasa ya, untuk presentasinya yang kali ini silahkan kalian rekam. Bisa boleh pakai rekaman suara atau voice note, nanti dikirim lewat WA. Nah, contoh presentasinya tuh kira-kira seperti ini. Oke, untuk refleksi pembelajaran 2 di sini, yang pertama ada nani-nani ni, nani-nani ga arimasu. Jadi di depan nih itu adalah ruangannya apa? Boleh ima, boleh hea, boleh niwa. Nah, terus setelah ni itu adalah nama barangnya. Barangnya apa? Contohnya di sini misalnya imani sofa ga arimasu. Di ruang keluarga ada sofa. Nah, kemudian di sini kalau kalian mau menyebutkan barang lebih dari 1, silakan gunakan to atau ya. To di sini artinya dan, ya di sini juga artinya dan. Biasanya kalau to barangnya maksimal 3, kalau ya barangnya bisa banyak. Oke, di sini kita mau mencoba belajar Kotobano Benkyo. Jadi mau memperdalam lagi nih tentang apa namanya? Kata sifat gitu ya, tentang kata sifat. Tadi di depan kita sudah sempat menyinggung, tapi ini coba kita ulangi lagi. Jadi ada bentuk positif dan bentuk negatif. Bentuk positifnya di sini untuk yang bentuk i gitu ya, kata sifat Jepang bentuk i. Di sini kalau yang positif ya hiroi. I-nya masih ada gitu ya, tapi kalau yang bentuk negatif hiro kunai. Jadi i-nya kalian coret, kalian ganti dengan kata kunai. Kemudian ada yang pengecualian nih minasang. Jadi ini perlu kalian ingat-ingat. Ada kakoi desu. Kakoi desu. Jadi i, kan kalian kan ada i yang artinya bagus ya. Korewa i desu. Ini bagus gitu. Kabang ga i desu.
tasnya bagus gitu ya. Nah, i itu bentuk negatifnya adalah yokunai. Jadi bukan ikunai tapi yokunai. Nah, kakoi ini adalah kakoi desu. Jadi bentuk negatifnya menjadi kako yokunai desu. Karena i desu di sini artinya bagus kan. Kakoi keren gitu ya. Kakoi desu. Kako yokunai. Jadi bukan kako ikunai tapi kako yokunai. Nah, silakan kalian mengerjakan latihan yang ada di worksheet kalian dengan mendengarkan percakapan yang ada di sini dan dilengkapi percakapannya seperti apa. Yang ini kita lewati saja. Nah, kalau berbicara tentang bungka, ini rumah di Jepang bentuknya kayak gini ya, teman-teman. Mungkin kalian juga sering lihat di anime, sering lihat di dorama atau di film Jepang. Biasanya rumah Nobita pun bentuknya seperti ini. Kalau rumahnya Conan, kan karena dia tinggal sama detektif Mori ya, sama Ran gitu. Karena itu dia bentuknya ruko ya, kurang lebih seperti ruko. Tapi kalau rumah Nobita ya dalamnya seperti ini. Nah, jadi tadi di depan sekali saya sempat menyinggung tentang tatami. Gitu ya. Jadi kalau rumah tradisional Jepang itu teman-teman dibangun menggunakan bahan kayu. Jadi karena kita tahu ya di Jepang itu sering gempa gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi gempa, jadi mereka itu struktur bangunannya itu disesuaikan dan mereka lebih menyukai menggunakan kayu karena kayu lebih fleksibel. Jadi kalau di apa ya, ketika gempa itu datang, dia tidak mudah rubuh gitu. Nah, kemudian eh, kenapa mereka juga menggunakan kayu? Karena di Jepang ini kan ada 4 musim dan cuacanya cukup ekstrim. Jadi mereka kan ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, antara musim panas dengan musim dingin ini suhunya cukup ekstrim. Jadi mereka butuh rumah yang tahan terhadap perubahan temperatur di setiap musim. Gitu ya. Nah, kemudian untuk lantainya, kalau kita kan lantai pakai tegel ya. Kalau di sana menggunakan tatami, namanya tuh tatami. Jadi tatami ini kayak tikar gitu ya teman-teman. Nah, di sana itu tatami ini memang ya cukup hangat lah di atasnya. Terus kemudian kalau duduk di atasnya masih ada bantal lagi namanya tadi ya zabutong. Nah, kemudian untuk pintu, nah kalau kalian tadi yang saya cerita ya, rumah Nobita itu pintunya kan masih yang digeser gitu ya. Nah, itu namanya fusuma dan pintunya itu terbuat dari kertas gitu. Terus kemudian selain itu, maksudnya selain pintu, jendelanya juga sama. Nah, eh, pintu dan jendela ini apa ya namanya, dilapisi kertas yang namanya kertas washi gitu. Jadi memang khusus untuk itu. Nah, kalau di Indonesia itu bagaimana rumahnya? Beda ya sama rumah kalian ya. Oke, jadi kalau misalnya kita rangkum nih, sebenarnya kita hari ini belajar apa sih Minasang? Jadi yang pertama, menerangkan keadaan kamarnya, gitu ya, atau menerangkan keadaan ruangan yang ada di dalam rumah kalian. Jadi yang pertama ada watashi no heya wa shizuka janai desu. Ah, kamar saya tidak sepi, tidak tenang, gitu ya. Watashi no heya wa shizuka janai desu. Atau misalnya lainnya lagi, Alisan no heya wa akarui. Misalnya gitu, Alisan no heya wa akarui desu. Jadi kamarnya Ali terang. Kalau kalian mau bertanya, apakah kamarnya Ali terang? Ali no heya wa akarui desu ka? Gitu ya. Oh, ternyata tidak. Ie akarukunai desu. Jadi tidak terang. Nah, kemudian menyatakan tempat di mana suatu kegiatan dilakukan. Nah, tadi contohnya, niwade denwa o shimasu. Jadi telepon di halaman. Kalau kalian mau tanya, bagaimana menanyakan di mana melakukan suatu kegiatan, ya doko de gohan o tabemasu ka? Sebenarnya tidak harus gohan o tabemasu, tapi bisa yang lain. Denwa o shimasu juga bisa, doko de denwa o shimasu ka gitu ya. Terus kalian tinggal menjawab di mana tempatnya, ditambahkan des.
Kemudian yang berikutnya adalah menyatakan alasan dilakukannya suatu kegiatan. Ima wa akaru desu kara. Jadi kalian melakukan di tempat itu kenapa? Gitu ya. Ima wa akaru desu kara. Saya mengerjakan di ruang keluarga karena terang gitu. Kalau mau bertanya, ya kalian bisa menggunakan kata doste. Doste desu ka? Doste desu ka? Nah, jawabannya jangan lupa untuk ditambahkan kara. Shizuka desu kara. Gitu. Jadi kalau ada orang yang bertanya doste, silahkan kalian menjawabnya pakai belakangnya. Jadi setelah kata des ditambahkan kara. Kemudian yang berikutnya adalah mendeskripsikan apa yang ada di dalam ruangan, gitu ya. Contohnya, kyakumani eakon ga arimasu. Nah, kalau kyakumani eakon ga arimasu berarti kan di ruang tamu ada AC. Kemudian yang berikutnya, imani terebi ga arimasu. Di ruang keluarga ada televisi. Nah, terus yang berikutnya adalah penggunaan to dan ya. Jadi yang pertama nih, watashi no heya ni beddo to sukue ga arimasu. Jadi biasanya kalau to itu barangnya sedikit ya. Kemudian yang berikutnya, daidokoro ni reizouko ya teburu ga arimasu. Jadi kalau iya biasanya barangnya bisa lebih dari 3. Jadi kalau kalian mau bilang daidokoro ni reizouko ya teburu ya isu ya senpuki ga arimasu boleh. Atau mau pakai dan lain-lain, nah itu bisa pakai ya. Daidokoro ni reizouko ya teburu ya sofa nado ga arimasu misalnya. Itu juga bisa. Nado di situ artinya dan lain-lain. Oke teman-teman, itu aja untuk materi hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Sayonara.